Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di bab optik geometri latihan 2, masih di fisika peminatan. Di nomor 1, suatu sinar monokromatis dengan panjang gelombang. Ini panjang gelombangnya. Kita sebut lambda. Datang pada suatu bahan bening. Jika indeks bias bahan bening adalah 1,16, berapakah sudut kritisnya? Kemudian yang B, apa yang terjadi jika sinar datang dari bahan ke udara dengan sudut datang 75 dan 30 derajat? Coba perhatikan yang A. Yang A ini ditanyakan sudut kritis. Sudut kritis ini menunjukkan bahwa sinar datang dari medium dulu ya, baru keluar ke udara. Berarti dari sini kita gunakan sinus I kritis itu sama dengan N2 per N1. Jadi ingat, N2-nya adalah udara, sedangkan N1-nya 1,16. Ini 1 dibagi 1,16 itu sekitar 0,86. Berarti sinus berapa yang 0,86? Yaitu 60 derajat. Sekitar setengah akar 3 ya, 0,86 itu. Kemudian yang B, coba apa yang terjadi jika sinar datang dari bahan ke udara dengan sudut datang 75. Coba kalau I-nya 75 derajat, ini kan 75 derajat itu lebih besar dari sudut kritis. Lebih besar dari sudut kritisnya. Maka dia akan terjadi namanya pemantulan sempurna. Ya, ingat nih. Pemantulan sempurna terjadi ketika sudut datang dari dalam medium lebih besar dari sudut kritisnya. Sehingga ini akan terjadi pemantulan sempurna. Lalu bagaimana kalau sudutnya 30 derajat? Berarti lebih kecil dari sudut kritis. Nah, kalau yang ini berarti tetap masih terjadinya pembiasan. Seperti itu. Nomor 2, lensa biconvex cembung-cembung mempunyai jari-jari kelengkungan masing-masing 15 cm. Jadi R1 dan ini R2 ya, biconvex. Berada di udara, tentukan jarak fokus lensa dan kekuatan lensa. Baru kalau diketahui indeks biasnya 1,5 katanya. Bagaimana kita menentukannya? Kita pahami dulu, dia cembung-cembung. Berarti positif-positif ya. Jadi R1-nya positif, R2-nya juga positif. Nah, kemudian dari sini kita juga tahu indeks bias lensanya. N lensanya 1,5. Nah, oke, tahap pertama kita cari jarak fokusnya dulu. Kita sebut saja A ya. Ini A gitu. Dan ini B. Kekuatan lensanya. Oke, yang A dulu. Kita gunakan 1 per fokus sama dengan N lensa per N medium. Jadi kalau mediumnya udara ya 1 medium air. Jadi N mediumnya itu maksudnya ya. Dikali dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, dari sini 1 per F itu sama dengan N lensanya 1,5, udara itu 1 dikurangi 1. 1 per R1-nya adalah 15 ditambah per 10. Jadi nanti hasilnya dalam cm ya. 1,5 dibagi 1 kan 1,5 dikurangi 1 jadi setengah. Berarti setengah kali 1 per F-nya setengah kali. Nah, ini samakan penyebutnya. Biar gampang gini aja deh. 150 dikalikan ya. Ini ditambah jadi 25. Nah, berarti enak nih. Tinggal ketahuan nih. Berarti sekitar 5 per 60. Perkecil dulu aja ya. Berarti fokusnya adalah 60 per 5 atau 12 cm. Untuk menentukan kekuatan lensanya tinggal kita gunakan P itu 100 per fokus dalam cm ya. Berarti tinggal 100 per 12 nih.
Jadi kekuatan lensanya sekitar 8,33 dioptri. Nomor 3, berapa panjang minimum dari sebuah cermin sehingga seorang yang tingginya 174 cm dapat melihat dirinya dari kepala sampai sepatu? Pada ketinggian berapa juga cermin datar tersebut harus digantungkan jika orang tersebut berdiri pada jarak 2 meter dari cermin dan jarak mata ke kepala 8 cm. Nomor 3, berapa panjang minimum dari sebuah cermin sehingga seseorang yang tingginya 174 cm dapat melihat dirinya dari kepala sampai sepatu? Pada ketinggian berapa cermin datar tersebut harus digantungkan jika orang tersebut berdiri jarak 2 meter dari cermin dan jarak mata ke kepalanya 8 cm? Untuk memudahkan, coba kita gambarkan dari posisi cermin dan posisi orangnya ya. Misalkan ini orangnya berdiri, ini posisi mata. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang cerminnya. Otomatis logikanya, andaikan ini adalah garis sejajar, maka orang ini akan melihat bagian kakinya seperti ini. Kemudian dia melihat ujung atasnya untuk melihat ujung rambutnya. Berarti dari sini sebenarnya jarak tinggi mata di sini adalah jarak bagian hijau ke atas, ke panjang cerminnya adalah setengah dari jarak mata ke kepala. Sedangkan ke bawahnya, ke bagian bawahnya adalah jarak dari mata ke panjang cermin bawahnya adalah bagian ujung bawahnya maksud saya. Itu adalah setengah jarak mata ke kaki. Cuma sudah diketahui bahwa tinggi orang ini dari kepala sampai kaki itu 100 atau saya sebut H ya, 174 cm. Berarti sebenarnya setengah jarak mata ke kepala ditambah dengan jarak mata ke kaki itu sama saja dengan setengah jari tinggi badan. Jadi artinya sebenarnya panjang cerminnya adalah setengah dari H. Kalau kita cari L-nya ini berarti setengah dari 174 atau 87 cm. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pada ketinggian berapa cermin datar tersebut harus digantungkan? Berarti ini ya. Nah, ini saya sebut H besar. H besar ini bagaimana menentukannya? H besar ini tingginya kan ya, tinggi cerminnya. Berarti sebenarnya adalah tinggi badan dari kepala ke kaki dikurangi dengan mata dulu, baru setengahnya. Berarti ini sama saja. Kalau saya tuliskan rumusnya berarti tinggi badan, tinggi seluruh dari kepala sampai kaki dikurangi dengan jarak mata ke kaki. Jarak mata ke kepala baru dibagi 2. Oke, berarti kita dapat H-nya adalah tinggi cerminnya adalah 174 dikurangi 8 dibagi 2. Berarti 166/2. Dari sini kita dapat 83 cm. Berarti kita simpulkan panjang cermin agar bisa melihat seluruh tubuhnya adalah 87 cm, sedangkan tinggi cerminnya adalah 83 cm dari tanah. Nomor 4, dua buah cermin membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Gambarkan bayangan-bayangan sebuah titik yang diletakkan di antara kedua cermin. Ada berapa bayangannya? Untuk menentukannya, kita cukup dengan menggunakan kita sebut N ya. Tinggal 360/60 derajat dikurangi 1. Berarti 6 dikurangi 1. Jadi ada 5 bayangan. Nomor 5, jika gelas kosong, mata tepat melihat titik P. Jika gelas diisi penuh cairan dengan indeks bias setengah akar 10,
Mata melihat bayangan dasar gelas di O. Tentukan tinggi gelas. Baik, berarti kita harus cari, berdasarkan kondisi ini diketahui bahwa kondisi awalnya sinar datangnya itu alfa. Berarti alfa ini sama dengan yang ini. Alfanya. Otomatis kita dapat segitiga nih. Segitiga. Nah, gini. Dimana ini diketahui H, ini diketahui 4 cm, sudutnya alfa. Oke, kemudian ketika diisi, katanya jadi gini, ke O. Berarti ada segitiga nih. Ada segitiga yang lebih kecil. Nah, gini. Ini hanya sama. Tetapi kita sebut theta saja ya sudutnya ya. Ini 2 cm. Baik. Untuk mencari H, coba kita cari hubungan alfa dengan theta. Coba kita lihat dengan menggunakan hukum Snellius, yaitu N1 dikali sin I, atau I-nya adalah di sini alfa ya, sama dengan N2 kali sin theta ya, berarti pembiasanya. Oke. Kemudian kita tentukan N1 ini kan udara. Berarti 1, kemudian sin alfa. Sin alfa kita lihat depan per miring. Berarti kita lihat di sini adalah 4 kuadrat ditambah dengan H kuadrat ya. Berarti depan per miring. Miringnya adalah 16 plus H kuadrat. Sama dengan N2-nya adalah akar 10 per 2. Baru dikasih sin I. Sin theta. Sin theta berarti di sini akar dari 2 kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Oke, berarti sisi depannya 2 per sisi miringnya adalah 4 ditambah dengan H kuadrat. Oke, kita ini 2, kita sederhanakan. Setiap ruas kita kuadratkan sehingga untuk menghilangkan akarnya. Sehingga dari sini kita lihat, atau bisa gini ya, jadi langsung saja 16 per 16 ditambah dengan H kuadrat sama dengan 10 per 4 ditambah dengan H kuadrat. Oke, berarti ini 6 kali silang ya, 16 kali 4 ditambah dengan 16 kali H kuadrat sama dengan 16 kali 10 ditambah 10 H kuadrat. Oke, pindah ruas. Di sini berarti 16 H kuadrat dikurangi 10 H kuadrat. 16 kali 10 dikurangi 16 kali 4. Berarti di sini 6 H kuadrat sama dengan 16 kali 10 dikurangi 4. Berarti 6 H kuadrat sama dengan 16 kali 6. Oke, kita sederhanakan lagi. Berarti hanya adalah 4 cm. Berarti di sini sudah terjawab ya, tinggi gelasnya adalah 4 cm.